Dari rekaman CCTV terlihat plafon Masjid Al-Madinah di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tiba-tiba ambruk dan menimpa sejumlah jamaah yang sedang beribadah. Saat ambruk, ada sekitar 80 jamaah yang sedang melaksanakan itikaf di dalam masjid. 3 orang terluka tertimpa reruntuhan atap plafon. Dugaan sementara, runtuhnya plafon akibat lapuk dimakan usia. Plafon tersebut diketahui telah berusia lebih dari 13 tahun dan memasuki masa perbaikan. Pasca kejadian reruntuhan, pengurus masjid bersama warga telah membersihkan dan mencopot plafon dari atas masjid. Rencananya pengurus akan mengganti material plafon yang lebih ringan guna menghindari kejadian serupa kembali terjadi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Pihak Pelabuhan Ketapang membuka kembali pelayanan penyeberangan dari Jawa ke Bali pada Minggu pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat setelah ditutup selama perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 di Bali. Ribuan calon penumpang kapal feri terjebak antrian sepanjang 2 km di Pelabuhan Ketapang sejak Sabtu malam. Mereka merupakan wisatawan asal sejumlah kota dari Pulau Jawa yang sedianya akan menikmati libur Lebaran di Bali. Calon penumpang kapal ini didominasi kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi. Nah, kemana ini, Pak? Saya dari Jakarta mau ke Bali. Dalam rangka apa nih, Pak? Jalan-jalan. Liburan ya? Liburan ya. Tadi saya dari jam 2. Jam 2 tadi. Oh, udah masuk pelabuhan nih? Udah masuk, udah beli tiket. Udah beli tiket. Tuker tiket itu. Sekarang udah jam 5:30 ya? Iya. Cukup lama, Pak ya? Cukup lama juga. Untuk mengurai penumpukan kendaraan, pihak pelabuhan mengoperasikan sebanyak 35 kapal feri dengan menerapkan percepatan bongkar muat kapal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Volume kendaraan mudik mulai terurai. Hari ini kebijakan one way nasional resmi dicabut sejak pukul 9 pagi. Meski pemerintah tetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin 31 Maret, ratusan jemaah Uswatun Hasanah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat melaksanakan Idul Fitri lebih awal. Kementerian Urusan Islam Arab Saudi umumkan Idul Fitri jatuh pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025. Jutaan umat Islam menjalankan sholat Id di Masjidil Haram. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Diandra Mukni kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang kali ini kami awali dari hari ini pukul 9 pagi tadi, kebijakan one way nasional resmi dicabut. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Korlantas Polri resmi memberhentikan pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penutupan one way nasional ditandai dengan seremoni flag off. Seremoni dipimpin oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. Saat ini kendaraan dari arah Semarang menuju Jakarta kembali bisa melintasi tol Trans Jawa. Sebelum one way resmi ditutup, pihak kepolisian telah melakukan sterilisasi jalur sejak 1 jam sebelumnya. Jadi secara resmi, saya ulangi, secara resmi kami menutup pelaksanaan one way nasional pagi ini. Selanjutnya kami akan melakukan persiapan untuk
arus balik Lebaran. Jadi nanti secara teknis hari ini juga kami akan melakukan rapat untuk persiapan arus balik nasional. Konsentrasi kami setelah ini adalah arus balik nasional, arus balik Lebaran, mohon maaf. Mungkin kalau mengenai teknisnya untuk arus balik dari Pak Kakor Lantas bisa menyampaikan. Satu hari menjelang Lebaran Idul Fitri 2025, stasiun Pasar Senen ramai pemudik. Keberangkatan pada hari ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta berjumlah 27.934 penumpang. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan, KAI Daob 1 Jakarta telah menambah 380 perjalanan kereta api jarak jauh. KAI menghimbau untuk setiap pemudik menjaga keamanan barang bawaan masing-masing dan memperhatikan tanggal serta jam keberangkatan. Dan pemirsa, kita akan lihat pantauan arus mudik terkini dari Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Gerbang Tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat. Sudah ada rekan Naura Syafikah dan juga Camar Henda. Selamat siang rekan-rekan, kita akan ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Naura, apakah masih ramai pemudik yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen? Ya, selamat siang Diandra dan juga pemirsa. Menjelang satu hari menuju Lebaran Idul Fitri 2025, situasi di Stasiun Pasar Senen ini memang sudah ramai sedari pagi oleh para pemudik yang akan kembali ke kampung halamannya. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Humas Daob 1 Jakarta, pada hari ini keberangkatan totalnya ada 26.763 dengan tingkat okupansi di angka 103%. Dan jika kita bandingkan dengan keberangkatan pada hari kemarin, ini memang ada sedikit penurunan, di mana kemarin itu keberangkatan mencapai tingkat okupansi di 105%. Dan Diandra dan juga pemirsa, untuk saat ini di setiap keberangkatan atau gate keberangkatan yang ada di Stasiun Pasar Senen ini sudah dilengkapi dengan loket-loket di mana untuk para pemudik dapat mencetak tiket secara langsung di Stasiun Pasar Senen ini. Dan tidak hanya dari loketnya saja, di sini juga tersedia berbagai posko seperti posko pantau, kemudian juga ada layanan kesehatan yang menunjang fasilitas kenyamanan dan juga keamanan dari setiap pemudik. Dan juga mengingatkan dan menghimbau untuk setiap para pemudik yang akan pergi atau berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini untuk perhatikan barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang hilang atau tertinggal, dan juga perhatikan kembali untuk keberangkatan jam, kemudian juga keberangkatan tanggalnya apakah sudah sesuai dengan tiket yang Anda miliki. Nah, Diandra dan juga pemirsa, kalau misalnya kita memang lihat di siang hari ini sangat padat oleh para pemudik, tapi dari KAI sendiri juga sudah mengantisipasi adanya lonjakan hingga nanti sore dan malam hari dengan cara adanya penambahan kereta api jarak jauh dengan total 380 perjalanan. Ini termasuk dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen, di mana untuk keberangkatan ini di setiap harinya ada 17 kereta api yang berangkat setiap harinya. Dan tadi pagi juga kami sempat berbincang dengan salah satu pemudik yang memilih untuk membeli tiket kereta api tambahan dikarenakan memang saat jauh-jauh hari dia tidak kedapatan tiket dan mendapatkan untuk kereta api tambahan yaitu berangkat di hari ini. Diandra, sementara itu dari Stasiun Senen. Baik, terima kasih Naura Syafikah langsung melaporkan dari Stasiun Pasar Senen. Selanjutnya kita akan ke rekan Camar Henda di Gerbang Tol Cikatama. Camar, selamat siang. Bagaimana situasi saat ini di Cikatama? Ya, Diandra dan juga pemirsa, situasi di Gerbang Tol Cikampek Utama ini terpantau ramai lancar dan cenderung landai dari arah Timur Jawa menuju ke arah Jakarta. Setelah tadi pada pukul 9 sudah diresmikan dan juga diberhentikan secara resmi oleh Korlantas dan juga Menteri Perhubungan bahwa untuk sistem one way nasional telah dihentikan. Dan dari tanggal 27 sampai dengan 29 memang puncaknya terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Untuk saat ini intensitas kendaraan ini sudah mencapai 1,4 juta yang meninggalkan Jabodetabek dan 511.000 diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Sementara itu untuk sistem
lalu lintas ataupun juga rekayasanya akan dilakukan nanti seiring dengan diskresi dari Kakor Lantas, dan kita akan lihat situasi dan kondisi dari pantauan udara. Memang terdapat 8 lajur yang disediakan menuju ke arah Trans Jawa, Palimanan dan juga Kali Kangkung. Sementara untuk arah sebaliknya ini terdapat 4 sampai dengan 5 gardu tol yang disediakan agar situasi dan kondisi berjalan dengan baik dan tidak terjadi ketersendatan. Sementara untuk persiapan dari sistem one way dan juga rekayasa lalu lintas lain untuk arus balik dari timur menuju ke Jakarta, ini masih terus menunggu diskresi dari pihak Korlantas. Apakah nantinya intensitas kendaraan melebihi 5.500 atau tidak, di mana hal tersebut merupakan ambang batas diberlakukannya sistem one way. Sementara demikian, Diandra. Baik, terima kasih Camar Hendal langsung dari Cikatama, dan sebelumnya ada Naura Syafikah dari Stasiun Pasar Senen. Selamat siang rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, ribuan wisatawan tujuan Pulau Bali terjebak antrean di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur sejak Sabtu malam. Namun penyeberangan kembali dibuka pada Minggu pagi setelah perayaan Hari Raya Nyepi usai. Pihak Pelabuhan Ketapang membuka kembali pelayanan penyeberangan dari Jawa ke Bali pada Minggu pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat setelah ditutup selama perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 di Bali. Ribuan calon penumpang kapal feri terjebak antrian sepanjang 2 km di Pelabuhan Ketapang sejak Sabtu malam. Mereka merupakan wisatawan asal sejumlah kota dari Pulau Jawa yang sedianya akan menikmati libur Lebaran di Bali. Calon penumpang kapal ini didominasi kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi. Nah, kemana ini, Pak? Saya dari Jakarta mau ke Bali. Dalam rangka apa nih, Pak? Jalan-jalan. Liburan ya? Liburan ya. Tadi saya dari jam 2. Jam 2 tadi. Udah masuk pelabuhan nih? Udah masuk, udah beli tiket. Udah beli tiket. Udah tiket itu. Sekarang udah jam 5:30. Iya. Cukup lama, Pak ya? Cukup lama juga. Untuk mengurai penumpukan kendaraan, pihak pelabuhan mengoperasikan sebanyak 35 kapal feri dengan menerapkan percepatan bongkar muat kapal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Jemaah Mahfilut Luror di Desa Sugar Kidul di Jember, Jawa Timur menunaikan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews. Anda kembali di iNews Siang pemirsa, H-1 menuju Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di res area kilometer 207A Palikan Cirebon, Jawa Barat terpantau lancar dan kondusif. Situasi lalu lintas ruas jalan tol Palimanan ke arah Jawa Tengah terpantau lancar dan kondusif dari kendaraan pemudik yang akan meninggalkan kawasan Jakarta. Hari ini penerapan rekayasa lalu lintas sudah dihentikan oleh pihak kepolisian lalu lintas, yaitu one way yang dilakukan sejak tanggal 28 hingga hari ini dari kilometer 70 Cikampek hingga 414 ruas jalan tol Cikopo Palimanan, tepat pada pukul 9 pagi tadi. Sementara itu, puncak arus mudik 2025 lalu lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Sebanyak 100.000 lebih kendaraan sudah melintas di jalur Lingkar Gentong. Puncak arus mudik didominasi oleh kendaraan roda 2 dan minibus.
Pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota memberlakukan rekayasa lalu lintas one way secara situasional jika terjadi kepadatan di beberapa titik rawan macet. Kita akan kembali memantau arus mudik terkini. Di sana sudah ada rekan Henry Aprila di Tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat, dan juga Hamzah Hasibuan di jalur lingkar Gentong, Tasikmalaya. Halo, selamat siang rekan-rekan. Kita akan ke rekan Henry terlebih dahulu di Tol Palikanci. Henry, bagaimana suasana terkini di Tol Palikanci? Apakah ada kepadatan kendaraan? Diandra, kalau suasana terkini dan juga kepadatan, bahkan kalau kami lihat sejak tadi pagi sampai dengan siang hari ini, terpantau arus lalu lintas dari arah Jakarta maupun dari arah sebaliknya, ini terpantau ramai lancar dari kedua arah. Karena kalau kami lihat, ini para pengendara ataupun para pemudik yang hendak melangsungkan perjalanan mudiknya, ini di H-1 menuju ke Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah terpantau sudah mulai berangkat sejak tanggal 27. Dan kemudian juga kalau kami pantau informasi yang kami dapatkan bahwa pemberlakuan sistem one way yang diterapkan oleh pihak kepolisian ini sudah resmi dicabut ataupun diberhentikan oleh pihak Kakor Polres yang juga ini di mana sebelumnya telah diterapkan dari tanggal 28 hingga tanggal 30 saat ini, dan pemberhentian ini dilakukan pada pukul 9 pagi hari ini. Nah, kemudian juru kamera saya saat ini yakni Andri Setiawan akan menunjukkan visual terkini di mana di pintu rest area ataupun pintu masuk rest area kilometer 207A yang biasanya terjadi kepadatan, namun untuk di H-1 menuju Lebaran ini terpantau ramai dan juga lancar. Belum adanya kepadatan kendaraan maupun ketersendatan maupun antrian, maksud kami kendaraan untuk melangsungkan istirahat. Karena kalau informasi yang kami terima dari pihak Jasa Marga pun menyampaikan bahwa untuk terkait dengan kapasitas kendaraan yang akan melakukan istirahat sebelum melanjutkan perjalanan ataupun mudik ke kampung halaman, ke kawasan Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur, ini hanya dibatasi sebanyak 700 sampai dengan 800 kendaraan dengan maksimum waktu selama 30 menit. Kemudian juga untuk saat ini kami akan terus pantau bagaimana situasi lalu lintas yang terjadi di ruas tol kilometer 207A Palimanan KC. Diandra. Terima kasih Henry Aprila dari Tol Palikanci. Selanjutnya kita akan menuju ke jalur lingkar Gentong. Ada Hamzah Hasibuan. Hamzah, bagaimana situasi lalu lintas di sana? Ya, Diandra, terkait dengan arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat pada hari ini terpantau ramai lancar. Belum terlihat lagi adanya ketersendatan dan juga kemacetan yang terjadi di sepanjang Jalan Raya Lingkar Gentong kali ini. Tempat kami melaporkan saat ini, Diandra, terlihat bahwa para pemudik baik roda 4 maupun roda 2 ini sudah lebih landai yang lewat dibandingkan dengan hari kemarin di hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025, di mana pihak kepolisian ataupun juga dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya ini membuat rekapan bahwa tingkat volume kendaraan yang melintas pada hari Sabtu 29 Maret 2025 kemarin ini menjadi puncak arus mudik 2025 di Jalan Raya Lingkar Gentong, di mana sebanyak 123.000 lebih kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, di mana diantaranya ini didominasi oleh kendaraan roda 2 ataupun motor sebanyak 54,2% dan juga mobil kecil sebanyak 42,2%. Selain itu, hari ini kami memantau belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh Polres Tasikmalaya Kota khususnya. Ini berbeda dengan hari kemarin, di mana pada saat padat pihak Polres Tasikmalaya Kota ini memberlakukan rekayasa lalu lintas one way, di mana ditutup mulai dari Jalan Letter U Gentong menuju ke Jalan Jamanis Tasikmalaya. Dan kemarin rekayasa lalu lintas one way diberlakukan pada sekitar pukul 1 hingga pukul sekitar 1 jam maksud kami. Ini kemudian dibuka kembali. Nantinya kami juga akan terus mengupdate apakah pihak Polres Tasikmalaya Kota akan kembali memberlakukan one way ataupun pengalihan arus di H-1 menuju Lebaran pada momen arus mudik 2025 kali ini. Diandra. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan langsung dari Lingkar Gentong, dan juga sebelumnya ada Henry Aprila dari Tol Palikanci. Selamat siang rekan-rekan, selamat kembali bertugas.
Pemirsa, jamaah Mahfilut Luror di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Jember menunaikan salat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini. Hal tersebut dilakukan para jamaah karena berpuasa lebih awal. Jemaah Mahfilut Luror yang berada di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Jember menunaikan salat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini. Selain diikuti santri dan jemaah, salat Idul Fitri yang dilaksanakan di Masjid Besar Pondok Pesantren Mahfilut Luror itu juga diikuti warga Kabupaten Bondowoso, karena letak pondok pesantren tersebut berada di perbatasan Jember dan Bondowoso. Pondok pesantren Mahfilut menetapkan Hari Raya Idul Fitri pada 30 Maret 2025 berdasarkan hitungan kitab Nushatul Maja'alis wa Muntahobul Nafa'ais. Dan metode itu diterapkan sejak tahun 1826 sehingga tidak menggunakan metode hisab dan ruqyat. Puasanya lebih awal sini. Mahfilut Luror. Mahfilut Luror. Memang setiap tahun begini atau gimana? Ya, setiap tahun memang hari raya lebih awal dari pemerintah. Gitu. Puasanya gimana, Pak? Ya, lebih awal juga. Alhamdulillah, karena memang letak dari pondok ini di tikungan di perbatasan, maka kita dari 3 pilar melaksanakan pengamanan secara bersama-sama dari TNI, dari Polri, dan dibantu oleh satgas-satgas yang ada di pondok. Sebelumnya, umat muslim Pondok Pesantren Mahfilut Luror memulai puasa sehari lebih awal dari penerapan pemerintah Indonesia karena penetapan awal puasa yang dilakukan di Pondok Pesantren ini berdasarkan keyakinan yang menggunakan acuan sistem humasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu, namun ratusan jemaah Uswatun Hasanah di Kabupaten Purwakarta juga melaksanakan salat Idul Fitri lebih awal. Begitupun dengan jamaah An-Nazir di Goa, Sulawesi Selatan yang melaksanakan salat Idul Fitri hari ini. Salat Id lebih awal dilaksanakan ratusan jamaah Baitul Quran As-Salam di Cirebon, Jawa Barat. Mereka melaksanakan salat Id di sebuah halaman Lawang Gada, Pekalipan, Kota Cirebon pada Minggu pagi. Penetapan lebih awal bulan Syawal, jamaah Baitul Quran As-Salam di Cirebon berdasarkan hitungan kalender Rutiatul Hilal Kurbal, di mana bulan sudah nampak terlihat di beberapa negeri, diantaranya di Arab Saudi, Mesir, Libanon, dan Palestina, serta negara Timur Tengah lainnya. Di Purwakarta, Jawa Barat, sebanyak 250 jamaah Pondok Pesantren Uswatun Hasanah melaksanakan sholat Idul Fitri pada Minggu pagi di halaman Pondok Pesantren. Sholat Id berlangsung lancar dan hikmat. Menurut pemimpin Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Purwakarta, sholat Idul Fitri dilaksanakan lebih awal dari keputusan pemerintah karena mengikuti hilal global yang terlihat di beberapa negara Timur Tengah. Dasar hukumnya adalah pertama bahwa matla atau juga hilal yang kita gunakan itu adalah hilal global. Bahwa penetapan ketika misalnya kita di Indonesia tidak bisa melihat meru'yat hilal, maka kita menunggu beberapa hilal yang juga melewati negara-negara yang lainnya. Dan ini adalah berdasarkan pendapat jumhur ulama, ya, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan Hambali, kecuali Syafi'i. Sementara itu, ratusan jamaah An-Nazir di Kelurahan Mawang, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi juga melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Jatuhnya 1 Syawal 1446 Hijriah ini ditetapkan oleh jamaah An-Nazir setelah mengamati perjalanan bulan sejak awal masuknya Ramadan hingga 3 hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan.
Selain mengamati perjalanan bulan, jamaah An-Nazir juga melakukan pengamatan dengan melihat tanda-tanda alam seperti terjadinya air pasang puncak. Jamaah An-Nazir juga menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan menggunakan bantuan aplikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kehadiran pahlawan super dalam serial Jepang yakni Ultraman Taiga terpantau ikut berdesak-desakan bersama ribuan calon pengguna jasa di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Tidak hanya itu, momen unik arus mudik juga terjadi saat pemudik yang menggunakan sepeda motor membawa hewan peliharaannya yakni seekor monyet. Mau kemana ini rencana? Mau kalau kampung timur. Lawan monster. Seorang pemudik asal Jakarta menuju Lampung tampak mencuri perhatian saat berada di kerumunan ribuan pemudik lain di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Bagaimana tidak, pemudik bernama Diki Satria ini tampak menggunakan kostum berkarakter superhero dalam serial Jepang, yakni Ultraman Taiga. Diki sengaja menggunakan kostum tersebut untuk menghibur para pemudik lain yang kelelahan karena perjalanan jauh. Selain itu, pria yang berprofesi sebagai montir bengkel di Jakarta ini juga mengaku memakai kostum pahlawan super saat tiba di Cilegon. Nantinya kostum yang dia pakai akan diganti apabila sudah di dalam kapal. Lampung Timur. Dari Jakarta. Ini perjalanan, sepanjang perjalanan pakai kostum ini? Enggak, dari Cilegon tadi. Oh, dari Cilegon pakai kostum ini ya? Gimana Mas mudik pakai kostum beginian maksudnya? Ya, biar seru aja. Biar FYP katanya. Biar FYP tetap. Tidak hanya menggunakan kostum superhero, namun ada juga video viral di media sosial dalam arus mudik Lebaran 2025. Yakni aksi pemudik yang membawa hewan peliharaannya, seekor monyet, untuk ikut pulang kampung. Tidak diketahui asal dan tujuan pemudik ini, namun pemudik ini menggunakan sepeda motor berplat P. Tidak tanggung-tanggung, monyet peliharaannya bahkan dipakaikan kostum lengkap, mulai dari topi, baju, celana, hingga sepatu. Tim Liputan iNews melaporkan. Memfasilitasi masyarakat berlebaran di kampung halaman, sejumlah program mudik gratis digelar di tanah air. Bahkan program mudik gratis BUMN ini memberangkatkan sebanyak 106.000 peserta menggunakan bus, kapal laut, dan kereta api. Kementerian BUMN kembali menyelenggarakan program mudik gratis BUMN 2025. Kali ini terdapat 83 perusahaan BUMN ikut turut serta memeriahkan program mudik gratis BUMN yang diberangkatkan di Ring Road Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, salah satunya PT Bank Mandiri Persero Tbk. Program mudik gratis BUMN memberangkatkan 106.000 peserta ke berbagai daerah menggunakan bus, kapal laut, dan juga kereta api. Adanya mudik gratis BUMN ini pun telah menyebabkan peralihan penggunaan kendaraan pribadi seperti sepeda motor ke transportasi umum, sehingga mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan di jalan. Ada berita bagus rupanya, ya selama ini tentu masif daripada mudik ini dari kendaraan bermotor. Sekarang kita pelan-pelan sudah 5 tahun ini mulai shifting ke bus, dan terakhir kereta api ini peningkatannya sampai 53%. Jadi apple to apple-nya sangat baik dan jumlahnya terus meningkat. Sekarang hampir 106.000 yang didukung oleh 83 BUMN. Terima kasih kepada para direksi komisaris BUMN yang hadir hari ini. Lebih lanjut, Erick Thohir mengapresiasi masyarakat yang mudik menggunakan kereta api mencapai 53% karena adanya peralihan dari kendaraan pribadi semenjak adanya program mudik gratis BUMN. Karena adanya peralihan dari kendaraan pribadi semenjak adanya program mudik gratis BUMN. Terlebih lagi pada program mudik gratis kali ini dengan tujuan 200 kota di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kementerian Urusan Islam Arab Saudi umumkan Idul Fitri jatuh pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025. Jutaan umat muslim menggelar sholat Id di Masjidil Haram. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Indonesia. Dan pemirsa, untuk melihat bagaimana situasi terkini di Makkah Al-Mukarramah, kita akan terhubung dengan Bapak Asep Sutrisna, warga negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi. Pak Asep, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Asep, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat Hari Raya Idul Fitri Pak Asep. Bisa Anda gambarkan Pak suasana dan antusiasme umat muslim yang menjalankan sholat Id di Makkah Al-Mukarramah dan Masjidil Haram hari ini seperti apa? Masya Allah, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan Masya Allah antusias warga negara seluruh dunia, umat muslim seluruh dunia antusiasnya sangat luar biasa ketika melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah ini. Dan sangat padat, jalan pun ditutup 2 km dari masjid, keliling 2 km, seperti itu. Baik, kemudian apa Pak yang menjadikan sholat Id di Masjidil Haram ini menjadi sangat istimewa? Karena di Masjidil Haram ini, Makkah Al-Mukarramah, derajatnya sangat luar biasa, yaitu 150.000 derajat ketika satu kali waktu sholat. Dan di sini, Masya Allah, inilah Baitullah, tempat yang suci, dan lebih dari jutaan derajat kita pahalanya di sini ketika melaksanakan sholat Idul Fitri di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Baik. Pak Asep, tadi kan juga disebutkan ini jamaah dari seluruh dunia nih datang menuju ke Tanah Suci. Kemudian untuk warga negara Indonesia sendiri antusiasmenya dalam melaksanakan sholat Id di Masjidil Haram ini seperti apa Pak? Masya Allah, orang Indonesia juga banyak dan tidak kebagian tempat karena sampai di jalan-jalan pun, di terowongan pun diisi sama jemaah Indonesia, karena jemaah Indonesia di sini sangat luar biasa. Dan kita patut bangga jadi warga negara Indonesia karena negara Indonesia lah nomor 1 di dunia terbanyak umrohnya, nomor 1 di dunia terbanyak jemaah hajinya. Dan jemaah Indonesia ini paling dirindukan oleh pihak Arab Saudi dikarenakan keramahan dan loyalitasnya, masalah boros keuangannya, loyal dalam pembelanjaannya, semuanya Indonesia nomor 1, insya Allah. Baik, Pak Asep ini sudah berapa kali lebaran di sana, Pak? Saya alhamdulillah sudah 22 tahun di sini, tidak pulang-pulang, jadi kuncen di sini katanya, mau jadi bupati Saudi Arabia. 22 tahun saya nggak pernah pulang, nggak pernah liburan. Doakan aja biar jadi lurah di sini. Amin. Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan buat keluarga di tanah air, Pak, mengingat ini kan 22 tahun nggak pernah pulang, Pak. Iya, untuk keluarga besar, terutama keluarga Asep Guntung Madinah pribadi atau Asep Sutrisna, dan umumnya adalah semua umat muslim di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Ayolah kita datang ke Baitullah dan niatkanlah dari sekarang, kumpulkanlah uang, kita melaksanakan rukun Islam yang kelima. Semoga niat baiknya akan menghasilkan yang baik, dan insya Allah Allah mengabulkan segala niat baik kita, insya Allah. Insya Allah ini motivasi untuk kepada seluruh umat muslim di dunia. Ayo berlomba-lomba kita ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, insya Allah. Insya Allah kabul, insya Allah kabul. Insya Allah kabul. Semoga saya juga cepat dipanggil ke Tanah Suci ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah niat baik akan menghasilkan yang baik, dan Allah akan mengabulkan niat baik itu insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Asep Sutrisna sudah bergabung bersama iNews Siang hari ini. Selamat pagi di sana Pak, dan juga selamat berkumpul bersama keluarga. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Pemirsa, iNews Siang masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews yang bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Hari Raya Nyepi, situasi di berbagai daerah di Bali terpantau sepi dan hening. Warga berdiam diri di rumah dan beribadah dengan khusyuk. Setelah sehari sebelumnya melaksanakan upacara pengerupukan yang diiringi dengan pawai ogoh-ogoh sebagai perwujudan Sang Hyang Bhutakala, hari ini umat Hindu di Bali melaksanakan Hari Raya Nyepi menyambut Tahun Baru Caka 1947. Sejak pagi di berbagai wilayah di Bali telah mulai melaksanakan ibadah Nyepi. Mayoritas warga berdiam diri di rumah untuk fokus beribadah, berdoa, dan merenung. Tidak ada kendaraan hilir mudik, hampir seluruh objek wisata tutup. Bahkan pemerintah membatasi layanan akses seluler agar umat lebih khusyuk dalam melaksanakan penyepian. Sebagai bentuk syukur, warga diberi waktu melaksanakan persembahyangan hingga pukul 6:30 pagi. Kemudian berdiam diri di rumah melaksanakan catur brata penyepian. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Partai Perindo yang dikenal inklusif serta menjunjung tinggi keberagaman kembali melakukan aksi bakti sosial ke sejumlah panti asuhan di Jakarta. Dalam kegiatan sosial ini, ratusan paket kebutuhan peralatan sekolah dan sembako turut dibagikan yang diharapkan bermanfaat bagi anak-anak dalam menempuh pendidikan. Sekjen DPP Partai Perindo yang juga Waketum Kadin Indonesia, Andi Muhammad Yuslim Patawari, beserta jajaran DPP dan DPD Partai Perindo Jakarta Pusat mengunjungi Panti Asuhan Vincentius Putra, Kecamatan Senen. Kegiatan partai yang dikenal sebagai Partai Kita ini dilakukan dalam rangka berbagi kebahagiaan bersama anak-anak panti asuhan serta membagikan ratusan paket peralatan sekolah seperti alat tulis dan sembako jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Aksi yang merupakan arahan langsung Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanusudibio ini juga menunjukkan kepedulian dan kebaikan dalam keberagaman beragama. Ini adalah bentuk kepedulian yang kiranya bisa menjadi penyemangat kepada adik-adik kita untuk belajar, meraih cita-cita untuk kemajuan bangsa dan negara. Para pengurus dan anak-anak panti asuhan Vincentius turut mengapresiasi aksi nyata serta dukungan dari semua kalangan, khususnya Partai Perindo, sebagai bentuk kepedulian terhadap nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Pertama, terima kasih untuk berkatnya untuk anak-anak yang membutuhkan dukungan untuk mewujudkan masa depan mereka. Senang kalau yang buku tulis sama alat-alat tulis buat perlengkapan sekolah. Dalam rangkaian kegiatannya, Partai Perindo juga mengunjungi Panti Asuhan Putra Setia di daerah Senen, Jakarta Pusat. Kehadiran jajaran pengurus partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini disambut hangat pihak Panti Asuhan yang berkesempatan mendapatkan sembako dan ratusan paket peralatan sekolah. Terima kasih kepada Perindo yang memberikan bingkisan kepada anak kami. Mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk staf beserta jajarannya. Partai Perindo akan selalu hadir ke tengah masyarakat yang membutuhkan untuk mewujudkan visi Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Dalam rangka mempermudah masyarakat melaksanakan mudik tahun ini, berbagai pihak turut serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Tak terkecuali lembaga keuangan yang turut serta menciptakan kenyamanan bagi para pemudik melalui posko mudik Lebaran 2025 yang dibuat di berbagai lokasi. Lebaran selalu menjadi momen yang dinanti oleh para masyarakat setiap tahunnya. Untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat di mudik tahun 2025 ini, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) mendirikan posko mudik di res area kilometer 88A Tol Cipularang. Tidak hanya di res area kilometer 88A Tol Cipularang, posko mudik BSI juga terdapat di Terminal Pulau Gebang, Pelabuhan Merak,
dan beberapa titik lainnya. Bank Syariah Indonesia sebagai sebuah bank syariah memang secara khusus di bulan Ramadan ini punya agenda yang cukup padat kegiatan sepanjang bulan Ramadan. Salah satunya adalah terkait dengan pembukaan posko mudik untuk para nasabah dan juga masyarakat umum yang melakukan perjalanan mudik di Lebaran tahun ini. Selamat mudik, mudiknya aman, lancar dan mudah. Insya Allah semua jadi berkah. Saya akan membawa para pemirsa untuk merasakan langsung experience yang ada di posko mudik BSI ini. Yuk, bagi para pemudik yang sedang beristirahat di rest area kilometer 88A tol Cipularang, bisa beristirahat sejenak dengan santai di kursi pijat yang telah disediakan di posko mudik BSI ini. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan yang panjang, para pemudik bisa merefresh kembali kondisi tubuh dan tentunya bisa beristirahat dengan nyaman. Sambil beristirahat, para pemudik juga bisa mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan cek kesehatan gratis di posko mudik BSI. Bagi para pemudik yang ingin menunaikan zakat, infak, dan sedekah, jangan khawatir karena posko mudik BSI juga menyediakan layanan konsultasi ZISWAF untuk para pemudik. Bagi para pengunjung yang membuka tabungan BSI di posko mudik BSI juga akan mendapatkan hadiah langsung. Yang membedakan dari posko mudik lainnya, posko mudik BSI juga menyediakan mobil kas keliling sehingga para pemudik bisa melakukan transaksi seperti transfer, tarik tunai, pembayaran, dan lainnya. Para pemudik juga dapat beribadah dengan nyaman di Masjid BSI yang terdapat di rest area ini. Bank Syariah Indonesia hadir untuk memberikan kenyamanan dan keberkahan dalam setiap perjalanan mudik Anda. Selamat mudik, semoga selamat sampai tujuan. Mudik jadi mudah dengan BSI. Rani Raj, Yohanes Andri, dan Yusuf Septian melaporkan dari kilometer 88A Tol Cipularang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews siang hari ini, dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Diandra Mukni, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.